Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetap satu jua. Tentunya ini bukan hanya sekedar semboyan yang dilekatkan pada burung Garuda sebagai lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman merupakan salah satu aspek penting yang harus dijaga dan dijamin oleh negara Republik Indonesia kepada masyarakatnya. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi keberagaman suku bangsa, budaya, ras, agama, kepercayaan, dan antar golongan. Lantas, bagaimana dengan kebebasan beragama dan kerukunan antar agama di Indonesia? Apakah sudah layak Indonesia dikatakan sebagai negara dengan tingkat toleransi yang tinggi? Ataukah sebaliknya? Dilansir dari laporan Indeks Kota Toleran tahun 2023 Setara Institut, grafik ini menggambarkan kondisi toleransi sejak publikasi IKT pertama tahun 2015 berada di angka 4,75 dan angka tertinggi di tahun 2021 dengan skor 5,24. Sementara rata-rata nasional pada tahun 2023 adalah nilai 5,06. Dengan demikian, meskipun sempat terjadi penurunan rata-rata nasional antara tahun 2021 ke 2022, tetapi progresivitas yang terjadi selama tahun 2023 memicu kenaikan rata-rata nasional dari tahun sebelumnya. Angka 5,06 untuk rata-rata nasional dari skala 1 sampai 7 menunjukkan bahwa toleransi di Indonesia cukup baik dan menunjukkan status improving berkelanjutan. Merujuk pada catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, ada beberapa kasus penolakan gereja dan masjid di Indonesia. Di antaranya penolakan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Maret 2023. Kemudian terjadi penutupan Gereja Protestan Simalungun GKPS di Purwakarta, Jawa Barat pada April 2023. Ada juga penutupan sementara Gereja Kristen Jawa di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Juni 2023. Dan penolakan pembangunan wihara di Cimacan, Cianjur, Jawa Barat pada Agustus 2023. Terakhir, penolakan pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di Kabupaten Biren, Aceh Darussalam pada September 2023. Ihsan Ali Fauzi mengatakan meskipun jumlah kasus yang dilaporkan tidak banyak, namun konflik-konflik yang diakibatkan tetap merusak citra kerukunan. Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan KBB juga menyatakan negara masih terus menunjukkan sikap yang paradoks terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi penghayat kepercayaan. Ada kemajuan dalam hal peraturan terkait penghayat, namun ada juga yang mempertahankan paradigma lama yang diskriminatif. Sesungguhnya ada 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kesetaraan penghayat kepercayaan dan agama-agama. Samsul Ma'arif menjelaskan, kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi penghayat kepercayaan sebetulnya mengalami kemajuan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009 yang menegaskan kesetaraan penghayat kepercayaan dan agama. Begitu pula putusan MK tahun 2016 tentang pengosongan kolom agama di KTP. Akan tetapi, negara kembali gamang dalam menempatkan penghayat kepercayaan khususnya terkait hak kebebasan dan berkeyakinan. Pasalnya, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama ingin menegaskan bahwa Kemenak yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama hanya mengurusi 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Akibatnya, agama-agama lain seperti Bahai, Yahudi, Zoroaster, dan lainnya, termasuk kepercayaan, tidak mendapatkan jaminan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dari negara. Lantas, apakah semua tantangan ini hanya kita hadapkan dengan tugas pemerintah untuk menemukan solusinya? Tentu tidak. Tantangan ini tidak hanya mengarah ke satu pihak,
namun berbagai pihak yang memiliki andil dalam menegakkan kebebasan beragama dan kerukunan antar agama di Indonesia. Sebagai umat beragama, kita harus memiliki sikap terbuka dan menghargai terhadap hak orang lain. Tidak boleh egois terhadap kebebasan dalam beragama, agar terawat dan terjaganya kerukunan antar agama di Indonesia.